di alam terbuka ini batangnya seakan-akan terkesan lebih cepat besar. Nah ini akarnya tumbuh ini banyak ya. Nah ini sudah pecah daun kayak alamiah karena di alam bebas ya, kepanasan, kehujanan. Nah tinggal begini, tinggal kita ambil satu-satu, kita rawat setiap hari, ambil satu-satu dipilih, termasuk begini nih. Ini kan kalau dibersihin nanti di saya kan langsung tampil, potnya diganti. Nah seakan-akan ngambil dari alam gitu lah. Nah ini dibuka begini, nah ini ya. Nah kan, bagus kan? Nah bagus kan? Jadi seakan-akan kita menggali bonggolan dari alam. Coba dirawat, diambil satu-satu. Wih keren ya. Tua banget ini, kesannya tua. Itu pohonnya sudah ada, itu batangnya. Keren nih. Sahabatku, Bongla Nusantara channel kali ini saya ingin mereview kebun kecil Bongla saya, koleksi Bongla saya. Nah, saya namakan kebun karena memang saya kumpulkan jadi satu ya, seperti ini ya. Jadi ini koleksi saya. Oke. Baik saudaraku, saya taruh begini Bongla saya karena saya tidak sempat merawat akhir-akhir ini ya, kira-kira 2 bulanan saya tidak sempat merawat. Tak biarkan begitu saja ya, tanpa sayat sedikit pun, juga nyiram, juga tidak pernah saya siram karena memang pas musim hujan 2 bulan ini. Ternyata dari pembiaran ini, apa ya istilahnya ya, nggak dirawat, nggak kerawat ini, saya dapat mengambil pelajarannya. Timbul semacam pemikiran bagi saya. Ternyata justru ketika kita biarkan bonsai kelapa itu, ternyata di situ makin timbul kesan kealamiahnya ya. Makin terkesan naturalitasnya gitu. Sehingga di situ timbul keunikan dan beberapa sisi lainnya yang tidak disangka-sangka. Intinya bukan malah tambah rusak ketika tidak terawat, tapi justru di situ makin timbul kesan kealaman yang di situ banyak faedahnya, banyak keuntungannya. Pertama, akarnya itu lebih cepat ternyata, lebih cepat. Kemudian juga kesan pohonnya itu terkesan lebih alamiah, termasuk lebih subur. Ini sebetulnya tanpa kesengajaan saja, karena saya murni karena kesibukan saya ya. Karena kesibukan saya, dulu saya taruh di itu, termasuk sisanya ya, ada di teras ini ya. Karena saya sering keluar belakangan, sibuk, takut tidak kesiram, maka saya taruh di luar atap ya. Nah ini di luar atap ya, di situ. Nah disitulah kemudian saya jarang melihat bonsai ini. Ternyata belakangan ketika saya nyantai, sudah agak santai, saya lihat kok malah di situ makin terkesan keunikannya, makin terbentuk nilai seninya, terutama seni yang lebih terkesan alami. Seakan-akan, intinya begini, seakan-akan bonsai saya ini apa ya, bonsai yang dibentuk, yang diambil dari alam, kayak bonggolan gitu loh, kayak bonggolan. Nah itu kesannya seakan-akan digali dari alam liar, bonsai liar digali dari alam kayak semacam bonggolan. Itu termasuk juga kesannya itu lebih cepat karena tidak terpikir setiap hari. Kita kalau punya bonsai, kita rawat ya,
kita rawat setiap hari, dilihat terus, itu seakan-akan lama. Nah kalau terbiarkan begini di alam, termasuk kesannya itu semakin cepat. Semakin cepat seakan-akan akarnya semakin banyak. Bukan seakan-akan, memang betulan ya. Kesannya itu semakin cepat gitu lah. Akarnya terkesan semakin banyak, tiba-tiba sudah banyak gitu ya. Kemudian batangnya juga cepat terbentuk, cepat tampak gitu. Daunnya juga cepat pecah. Sebetulnya mungkin kesannya saja karena kita tidak lihat sehari-hari. Karena tidak melihatnya, kita tidak rawat, kita tidak sentuh setiap hari. Kalau kita sentuh setiap hari, mau disayat lah, mau diapain lah, itu kan akhirnya lama pertumbuhannya ya. Lama. Termasuk ketika kita sentuh setiap hari, kesan alamiahnya itu kurang gitu ya. Kalau begini kan enak. Nah, ini setelah dibiarkan begini, maka kita pilih, saya akan pilih satu-satu, rencananya setiap hari akan saya review, akan saya rawat, akan saya ganti potnya. Setidaknya akan saya rawat secara apa? Saya tampilkan gitu lah. Saya tampilkan, saya rawat. Kalau bisa potnya saya ganti. Saya tampilkan selayaknya bonsai yang sudah tampil. Nah itu terkesannya cepat banget gitu ya. Dan unik-unik malah. Kesannya itu yaitu semakin cepat dan seakan-akan saya menggali dari alam kayak bonggolan. Nah ini contohnya begini ya. Sekarang ini kan sudah saya biarkan semuanya. Oh ya begini, membiarkan begini ini bukan dari awal, bukan dari baru tumbuh, tidak. Tapi bonsai yang sudah awal kali dibentuk menjadi kelapa kerdil, menjadi bonsai, sudah disayat kira-kira umur 1 tahun sampai 2 tahun. Bonsai saya ini umurnya 1 tahun sampai 2 tahun ya. Itu lalu dibiarkan begini, bukan dari awal. Kalau dari awal dibiarkan, maka tidak menjadi bonsai nanti, akan menjadi bonsai, kelapa yang subur, yang tidak kerdil. Nanti akan tumbuh subur seperti halnya kelapa-kelapa yang tidak dijadikan bonsai. Kalau dari awal tumbuh. Nah contohnya itu yang di pinggir-pinggir itu kan tinggi itu, itu karena dari awal. Nah itu, jadi ada beberapa bonsai yang memang dari awal tidak saya bentuk bonsai, cuma saya pot, tidak saya sayat maksudnya. Nah ini kalau dibiarkan dari awal ya akhirnya kayak gini, kayak kelapa umum pada umumnya. Cuma ya tetap karena memang potnya kecil, maka dia ya lama-lama kalau dibiarkan akan menjadi bonsai juga, kerdil juga. Cuma nggak seni bonsainya nggak setampak sengaja dari awal dibuat bonsai gitu, dirawat untuk menjadi bonsai. Ini kan yang dibiarkan begini, jadi menjulur, tidak mengerdil, kecuali nanti alamiah karena potnya kecil, lama-lama mengerdil juga. Cuma kan lama, kesannya lama. Ditimbang daripada kita niatkan dari awal tumbuh diniatkan bonsai. Nah itu juga yang tinggi-tinggi ini dari awal tidak saya bentuk bonsai, sehingga seperti kelapa pada umumnya. Bisa jadi bonsai tapi lama nanti. Karena sebab jadi bonsai atau sebab menjadi kerdil karena keterbatasan medianya saja, karena di pot gitu lah. Cuma lama. Jadi lebih cepat dari awal tumbuh kita taruh di pot, lalu kita sayat sengaja dibentuk bonsai bagaimana kiranya kerdil. Jangan sampai dibiarkan dari awal. Tapi caranya diliarkan begini, artinya diliarkan begini. Naruhnya saya diliarkan, artinya tidak dirawat setiap hari ya. Dialamkan maksudnya. Sudah di pot, dialamkan ya. Itu caranya sudah disayat, sudah dikerdilkan umur 1 tahun 2 tahun. Ini bonsai kelapa saya ini umur 1 tahun 2 tahun ya. Nah setelah itu saya liarkan, saya taruh di depan begini, saya liarkan, nggak saya rawat setiap hari. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan dari awal ya. Sudah jadi bonsai, kira-kira umur 1 tahun 2 tahun. Artinya sudah dirawat, dibentuk menjadi bonsai kelapa kerdil, lalu dialamkan begini. Yang awalnya ini tidak sengaja karena kesibukan saya saja. Ternyata justru di situ ada nilai tersendiri, ada nilai seni tersendiri, yakni tadi lebih alamiah, terbentuk bonsainya, bentukan bonsainya, kekerdilannya itu lebih alamiah, seakan-akan ngambil bonggolan dari alam kayak gini. Kemudian terkesan lebih cepat karena tidak dilihat setiap hari.
Nah setelah beberapa lama diliarkan begini, kita itu seneng merawat satu-satu itu, ngambil satu-satu itu bukan sepertinya ya. Setiap batangnya itu punya nilai khas kealamian tersendiri, gitu, yaitu terkesan seakan-akan ngambil dari alam. Contohnya begini nih, saya contohkan satu-satu ini. Ini kan rumputnya tak biarkan ya gimana alam itu ya. Rumputnya juga jarang dibersihin, nyiram pakai ya nggak disiram ya, karena memang pas musim hujan. Kalau nggak musim hujan disiram mungkin ya. Rumputnya jarang dibersihin ya sebagaimana di alam itu ya. Ini ternyata justru unik. Nah ini contohnya saya ngambil satu ini ya, beberapa ini nih. Ini malah kesannya karena dia kepanasan, kehujanan, ya gimana alam liar ya. Ini batangnya justru alami ya bentuknya ya. Nah ini akarnya juga tumbuh cepat. Ini banyak jadinya akarnya. Nah kenapa kok akar juga pengaruh ketika kita liarkan? Tapi bukan diliarkan di luar pot ya, tetap di media pot. Artinya diliarkan rumputnya kita tidak bersihkan gitu, seakan-akan di alam itu ya. Ternyata tumbuhnya rumput di sekitar media itu membentuk akar, merangsang tumbuhnya akar, nanti menutupi akar, lalu di situ akar terangsang keluar secara alamiah karena ada ketutup dengan kesuburan rumput-rumput yang ada di sekitarnya, semak-semak tumbuhan yang ada di sekitar media itu. Nah ini, kemudian batangnya ini terkesan alam ya, ada batangnya. Nah ini, kemudian daunnya sudah pecah. Ini nanti kalau dirawat, difokuskan, dirawat, ditampilkan, ini kan bagus. Potnya dibersihin, kalau bisa diganti ya. Ini dibersihin, ini disayat. Nah akhirnya tinggal, ya terus kan kayak tinggal nyayat kelapa kayak bonggolan itu. Sudah terbentuk begini, sudah kerdil. Nah itu ya saya contohkan. Kita lihat beberapa saja ya, contohnya. Nah ini. Nah ini kan alam dia tumbuh, semak-semaknya tumbuh secara alami ya. Di alam terbuka ini batangnya seakan-akan terkesan lebih cepat besar. Nah ini akarnya tumbuh ini banyak ya. Nah ini sudah pecah daun kayak alami ya, karena di alam bebas ya, kepanasan, kehujanan. Nah tinggal begini, tinggal kita ambil satu-satu, kita rawat setiap hari, ambil satu-satu dipilih, termasuk begini nih. Ini kan kalau dibersihin nanti saya kan langsung tampil, potnya diganti. Nah seakan-akan ngambil dari alam gitu lah. Nah ini dibuka begini. Nah ini ya. Nah kan bagus kan. Nah bagus kan. Jadi seakan-akan kita menggali bonggolan dari alam. Ya ini ya. Kita lihat satu-satu. Ini coba, ini kerdil. Nah ini akarnya bagus ya. Ini pohonnya nampak juga. Ini. Nah ini ya. Nah ini sahabat. Nah ini kerdil ini ya. Ini mami-mami semua ini. Ini ya. Nah ini akarnya. Ya jadi kita setelah ini tinggal nampilkan saja ya, dirawat secara intensif selayaknya bonsai yang terawat. Setelah kita liarkan begini. Sekali lagi yang saya maksud liar itu nggak kerawat maksudnya. Ya dengan di medianya, media potnya kita taruh di luar, di alam bebas. Kehujanan, kepanasan gitu, layaknya di alam. Nah ini kan akarnya kan, nah jadi unik. Ini banyak. Nah ini sahabatku ini. Nah jadi tinggal ambil satu-satu. Nah ini, wah ini menjulur ini, tapi kan alami. Nah ini batangnya sudah terbentuk ya. Ini banyak ini sudah pecah. Nah ini dulu yang bercabang itu sampai sekarang muncrat ya, tapi hidup ya. Kayaknya tambah cabang lagi ya. Ini tambah cabang lagi kayaknya 3, 4. Nah ini alami ya. Jadi terkesan di alam. Ini kok malah muter ya tumbuhnya. Nah ini. Jadi semak-semaknya tumbuh-tumbuhan rumputnya saya biarkan. Justru di situ terbentuk akar. Nah ini sudah pecah malah ya. Banyak sahabatku di sana juga banyak. Ini juga unik jadinya nanti. Ini maksud itu ada bonggolan juga di sana. Banyak di sana. Nah ini ya.
dua air ya, dua media maksudnya. Nah ini ya, wah ini batangnya sudah besar-besar, ini akarnya, ini batangnya juga bagus. Nah, nilai kealamiannya ya, naturalitasnya nampak banget, akarnya besar-besar ini. Nah ini, nah, biarkan kehujanan begini. Nah ini sahabatku, ini batangnya besar ya, karena dia kena panas langsung, kena hujan langsung. Ini bagus ini, nanti ini bonsainya betul-betul karakter bonsainya nampak ya, kekerdilannya nampak ini semua. Tapi nah, rumputnya tak biarkan, di situ akan membentuk akar. Nah ini akarnya ya kuat. Nah ini tak biarkan, ini ada lumut sendiri ya, jadi kesan alamiahnya itu makin nampak ya. Ini tinggal dirawat secara intensif selayaknya seperti bonsai, diambil satu-satu. Kalau bisa potnya diganti. Wah keren ini, langsung jadi. Ini tinggal ngambil, seakan-akan ngambil cari bongkolan dari alam ya. Nah ini, waduh ini batangnya, wih keren, tinggal bersihin bagus ya. Nah ini, wih keren ini, batangnya besar ini. Wih, wah ini pecah daun. Ini miring mah tumbuhnya ini ya, sengaja tak miringkan. Wah itu batangnya ada. Ini ya. Nah ini dua, ini juga. Wah ini sudah pecah ya. Ini batangnya besar ini. Ini banyak semuanya nggak kerawat. Ini dua media, ada ikannya. Kesan alamiahnya nampak banget ya. Ada ikannya itu. Nah itu banyak ikannya sembunyi di dalam. Nah ini ya, ini kembar ini ya. Kalau ini sengaja tak buat. Nah dibiarkan kesan alamnya nampak. Ini ya. Wah ini semuanya program akar ya, dibiarkan rumputnya ini. Nah ini nggak disayat lama dari awal, lalu ini juga ya. Jadi, ini mau mati, ini bongkolan itu banyak di sana, ada bongkolan juga. Nah, ini sahabatku ya. Jadi setelah ini rencana saya tak review satu-satu, tak ambil, tak rawat ya. Setelah ini satu-satu tak rawat selayaknya bonsai. Kalau yang butuh potnya diganti, ya saya ganti selayaknya bonsai yang ditampilkan. Nah seperti ini, keren ini. Wih, batangnya sudah besar, terus akarnya sudah banyak. Wih keren, wih keren, wih sip. Tutup. Ya juga dibantu dengan lumut awalnya. Memang dari awal sudah tak kasih lumut ya, lumut. Ada lumut tanah, juga lumut pohon ya, lumut hutan. Kalau ini lumut hutan begini nih, tak taruh ya, lumut hutan. Ya dibantu dengan rumput-rumput yang tumbuh itu juga, semak-semak yang tumbuh, sehingga akarnya terangsang. Nah ini kan saya program dengan lumut. Wah ini akarnya, wah ini kan banyak kan. Ini mame, ini kerdil banget ya. Coba dirawat, diambil satu-satu. Wih keren ya. Tua banget ini, kesannya tua. Itu pohonnya sudah ada, itu batangnya. Wih keren nih. Diambil satu-satu, kita rawat. Nah kan sudah tua ini batangnya, sudah berapa senti. Nah ini, nah berbatang semua sama ya. Keren.
ambil satu-satu, setiap hari saya review. Oke, demikian. Jadi intinya untuk konten hari ini saya mereview terkait dengan apa ya, pembiaran di alam. Apa istilahnya itu? Gara-gara tidak sempat, saya biarkan di alam terbuka ya, yang di teras dipindah, tidak terawat, akhirnya liar seperti alam, tapi tetap tidak di pot ya. Cuma kepanasan langsung, kehujanan langsung, dan tidak sempat disayat. Justru di situ muncul keunikan tersendiri, nilai seni tersendiri dari pembiaran di alam tersebut, yaitu kesan alamiahnya, kesan naturalistiknya lebih nampak, bukan malah rusak. Terus kesan cepat lagi, perkembangan kekerdilannya lebih cepat, akarnya lebih cepat, batangnya lebih tumbuh besar. Demikian sahabatku, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya jangan lupa tegur sahabat. Oke.